Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 13 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk kembali mengisi di kabinet terbaru Prabowo Gibran. Meski belum diketahui di posisi menteri manakah yang akan ditempati ke-13 tokoh tersebut, namun mereka mengaku siap untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi calon menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ada 49 calon menteri yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara pada Senin 14 Oktober kemarin. Dari ke-49 calon menteri tersebut, wajah-wajah lama menteri di kabinet Jokowi Maruf Amin turut hadir menghadap Prabowo di kediamannya. Mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trunggono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Meski belum dipastikan posisi menteri apa yang akan diberikan ke depannya, namun mereka mengaku siap untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Diajak bicara sama beliau mengenai masalah kesehatan, ya. Jumlah dokternya harus cukup, jumlah dokter spesialisnya harus cukup. Bagaimana pendidikan dokter-dokter dan dokter spesialis ini bisa diperbanyak. Kalau masyarakat juga masih kekurangan, bisa nggak belajarnya nggak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa juga di luar negeri untuk mempercepat. Beliau juga ingin agar pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Masuknya kembali wajah-wajah lama di kabinet Prabowo Gibran bukan hal yang mengagetkan. Karena sebelumnya Prabowo menyebut akan memboyong menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk ke dalam kabinetnya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan hal tersebut. Menurutnya memang akan ada beberapa menteri yang memiliki kualitas dan kompatibel untuk kembali menduduki bangku-bangku tertentu dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Mana menteri-menteri yang sekarang duduk sebagai menteri, kemudian duduk lagi sebagai menteri. Ada beberapa nama yang sekarang duduk sebagai menteri, kemudian kembali menduduki pada pos yang sama atau pos berbeda. Ada beberapa nama yang cukup kompatibel, cukup bagus untuk kembali sebagai menteri. Alasannya apa? Apakah karena kinerja? Apakah karena ada titipan dari Pak Jokowi? Itu hak prerogatif Pak Prabowo. Tim Liputan Metro TV. Para calon menteri dibekali materi terkait isu geopolitik, artificial intelligence atau AI hingga anti korupsi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dilakukan selama 2 hari secara tertutup. Para calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran mengikuti pembekalan di kediaman Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan turut dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ada sejumlah materi yang dibahas dalam pembekalan hari pertama, yakni isu-isu geopolitik, kesuksesan sebuah negara, dan Gross Domestic Product atau GDP. Akan membahas soal artificial intelligence atau AI, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo ingin memberikan pemahaman bahwa kondisi geopolitik tidak baik-baik saja. Artinya Pak Prabowo ke depan ingin memastikan agenda pemberantasan korupsi, agenda pemerintahan yang bersih itu menjadi tanggung jawab semua menteri, semua wakil menteri, dan seluruh birokrat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo.
agar kemudian apa yang sering disampaikan Pak Prabowo, kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini baik di APBN maupun di sumber daya alam kita itu bisa diminimalisir. Kemudian kedua, agenda terkait dengan memberikan pemahaman dan kesadaran bersama bahwasannya ada kondisi geopolitik dan geostrategis yang tidak baik-baik saja. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan bahwasannya kenapa pilihan politik beliau pada saat ini adalah pilihan politik kolaboratif, merangkul banyak pihak, itu ingin memastikan supaya kondisi dalam negeri kita itu tetap kompak menghadapi kondisi dan dinamika geopolitik dan geostrategis di luar sana yang tidak sedang baik-baik saja, yang sangat dinamis. Dalam pembekalan ini, ada 59 orang yang diundang Prabowo Subianto, termasuk beberapa menteri Kabinet Presiden Jokowi. Sementara para calon wakil menteri dan calon kepala badan akan diberikan pembekalan usai pelantikan Prabowo Gibran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.